teman-teman, pada malam hari ini kita akan menanyakan satu pertanyaan request dari salah satu teman kita, teman-teman, yang sudah lama sekali dan sampai beliau chat lagi kepada admin kami, sehingga pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan penjualan tanah. Mbah Sugeng Dalu. Ngapunten, ini ada satu teman kita Mbah yang bertanya perihal tentang penjualan tanah. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini kan sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi, utamanya bagi rakyat-rakyat kecil, Mbah ya. Sehingga teman kita ini sangat kesulitan, Mbah. Dia memiliki aset berupa tanah, tapi demikian untuk menjual itu sangat susah sekali, bahkan berbulan-bulan tidak ada yang menanyakan. Kira-kira bagaimana, Mbah? Menurut pengalaman jenengan, cara-cara agar bisa tanah ini segera laku, Mbah? Ya, terima kasih. Kita akan memakai dengan keyakinan, memakai dengan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya untuk mengerjakan, yang paling penting adalah menancapkan di dalam hati kita, meyakinkan yang seyakin-yakinnya. Apa yang dimaksud seyakin-yakinnya? Kita apabila memohon kepada Tuhan harus fokus, harus betul-betul ikhlas dan benar-benar meyakini 100%. Juga jangan sampai ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kita tidak akan terjadi hal yang nanti akan berhasil gitu. Ya, yang pertama kita lakukan, yang pertama menancapkan di dalam keyakinan, kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Penjualan tanah dan penjualan tanah bersama rumah itu tidak sama, Mbak. Ya, penjualan tanah ada sendiri, penjualan tanah bersama rumah juga ada sendiri. Kalau kita menolong orang, itu kita memakai dengan doa dan memakai dengan niat, dan kita memakai dengan adat atau memakai daripada yaitu ajaran-ajaran daripada nenek moyang kita. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah orang Jawa, kita memakai dengan cara-cara Jawa. Ya, cara Jawa itu pun juga banyak yang berhasil. Yang penting sabar dan ikhlas, karena yang namanya kita memohon kadang-kadang diberi cepat, kadang-kadang diberi lambat. Jika kita tidak boleh resah dan gelisah, kita pasrah dan sumarah kepada Tuhan. Jika apabila kita sudah pasrah, ya kita diberikan cepat laku, ya alhamdulillah. Kalau diberikan waktu yang sangat panjang, ya kita tetap syukur dan tafakur agar Allah akan berikan kebijaksanaan kepada kita. Laku yang pertama adalah memakai dengan cara yaitu cok bakal, Mbak. Jika kita kalau tidak paham cok bakal, ya beli saja ke orang jual kembang. Beli cok bakal satu, terus kemudian cari daun temulawak dan cari lagi yaitu daun luwe. Hingga daun temulawak artinya daun temu, akhirnya dengan simbol-simbol abang itu, maka biar bertemu dengan yaitu yang dinamakan pembeli. Hingga orang menjual kalau tidak bertemu pembeli kan nggak bisa, Bang. Hingga kita pakai sarana lambang yaitu daun temulawak, kemudian ditambah lagi dengan daun luwe. Artinya apa? Biar nanti hasilnya penjualan itu bisa lebih, artinya bisa laku yang harga yang setimpal gitu. Jadi tidak terlalu murah gitu. Dan harganya nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan si penjual. Saya ulang lagi, pakai yaitu cok bakal, daun temulawak, kemudian dimasukkan di dalam area tanah Anda. Kemudian bagaimana bacaannya? Ya tetap hanya satu saja, minta kepada Allah saja, agar kita tidak berpaling kepada permintaan kepada sosok yang lain. Karena Allah yang Maha Kuasa yang kan bisa menentukan atas segalanya itu. Tapi kalau ada yang menjual rumah dan tanah, tidak sama, Mbak. Kalau ada orang yang menjual rumah dan tanah, barangnya ditambah. Jadi daun temulawak, daun luwe, cok bakal, ditambah lagi satu yaitu takir pelontang. Jika yang ditanam itu adalah merupakan cok bakal, daun temulawak, daun luwe itu ditanam, terus kemudian takir pelontangnya bisa diletakkan di pohon atau di tempat manapun, pokoknya itu harus ada di area situ, Mbak. Semoga dengan keyakinan itu Allah akan memberikan yaitu keberhasilan kepada Anda. Hingga apa yang saya ucapkan ini semata hanya kebudayaan dari nenek moyang kita, ajaran dari nenek moyang kita, termasuk ajaran dari mbah-mbah saya, dan itu sudah diterapkan, banyak yang berhasil daripada tidaknya. Namun kita hanya sebagai manusia biasa, bisanya hanya berusaha dan Tuhan yang akan menentukan. Itu untuk amalannya nggak ada, Mbak? Amalannya kita tidak berdiri-diri, karena Allah itu mengerti dengan bahasa kita. Ya, kita kalau nanti memberikan amalan kepada Anda, sepertinya saya menjual mantra gitu. Ya, kita tidak mau dikatakan penjual mantra, atau dapat dikatakan kita menjual jasa praktisi. Ya, kita hanya menyarankan niat saja yang baik, niat yang tulus, fokus kepada Allah dengan rendah hati, minta tolong kepada Allah, itu saja. Saya kira sudah bisa terkabul. Semoga usaha ini akan bisa dijaga oleh Tuhan. Yang jelas diberi cepat kita juga alhamdulillah, diberi lambat
juga kita harus bersyukur dan tamakul. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbak Kidul Joko Montro. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan teruntuk saudara kami yang telah menanyakan, telah kami jawab. Semoga ini bermanfaat. Kami tidak menyantumkan data pribadinya, Mbak, ya. Karena ini memang request secara pribadi. Sehingga teman-teman, semoga video ini menjadi hiburan yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam dan terima kasih, Mbak, ya.